Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik semuanya? Ya, senang sekali di sini Pak Imam kembali hadir di kanal Guru Deso. Nah, pada kesempatan kali ini adik-adik kita akan belajar terkait dari mata pelajaran kelas 5, yaitu materi waktu berpapasan dan juga menyusul. Baik, langsung saja adik-adik kita menuju ke materinya, dan di sini Pak Imam akan lebih fokuskan ke soal-soal. Jadi kalian bisa berlatih dan juga menyimak dengan baik. Baik adik-adik, di sini soal yang pertama saya bacakan. Anton bersepeda dari rumah ke sekolah dengan kecepatan 8 km per jam. Pada waktu yang sama, Doni bersepeda dengan kecepatan 12 km per jam. Jika jarak tempuh mereka berdua sama, yaitu adalah 5 km, maka jarak yang sudah ditempuh oleh Anton ketika berpapasan dengan Doni adalah, jadi pertama-tama kita akan mencari rumus berpapasan terlebih dahulu. Baik, ini ada ilustrasi gambarnya. Diketahui kecepatan yang pertama adalah kecepatannya Anton adalah 8 km ya. Kemudian kecepatan yang kedua tadi adalah kecepatannya Doni, yaitu 12 km, dan jarak tempuhnya mereka sama, yaitu adalah 5 km. Kemudian ditanya jarak yang ditempuh Anton saat berpapasan dengan Doni. Nah, kemudian kita jawab, yang pertama kita harus mencari waktu berpapasan, atau saya lebih menyingkatnya dengan WP. Rumusnya adalah jarak total dibagi kecepatan pertama ditambah kecepatan orang kedua. WP sama dengan tadi kecepatan total, jarak totalnya tadi adalah 5 km ya. Ini tadi jaraknya adalah 5 km, maka kita masukkan di sini. Kemudian kecepatan pertama adalah 8 km per jam atau kecepatannya Anton, kita masukkan di K1. Kemudian K2 nya tadi adalah 12 jam atau kecepatan rata-rata milik Doni. Kemudian kita hitung saja, maka 5 dibagi 20, hasilnya adalah 1/4 jam. Kemudian adik-adik setelah itu kita ubah saja menjadi menit atau pun tetap jam. Kalau tetap di jam adalah 1/4, kalaupun kita ubah menjadi menit adalah 1/4 dikali 60 menit, hasilnya adalah 15 menit. Nah, maka kita fokuskan di sini, yang diketahui adalah yang ditanya adalah jarak Anton saat berpapasan. Maka rumusnya adalah 1/4 jam dikalikan 8 km per jam, hasilnya adalah 2 km. Baik, untuk lebih jelasnya kita buktikan bersama-sama terkait dari soal nomor 1 tadi. Ya, ini Anton sudah bergerak dan juga Doni juga sudah mulai bergerak dan mereka berpapasan di tengah ya. Nah, di sini tadi jaraknya adalah 5 km ya. Kemudian jarak Anton, jarak Anton ya, berarti 1/4 jam dikali 8 km per jam sama dengan 2 km. Kemudian jaraknya Doni adalah 1/4 jam dikali 12 km per jam, maka 3 kg. Nah, di sini pembuktiannya adik-adik, jika 2 km ini saya jumlahkan dengan 3 km, maka hasilnya adalah 5 km. Berarti jawaban yang sudah kita jawab tadi adalah jawaban yang benar ya. Seperti ini pembuktiannya. Baik, kita lanjutkan ke soal nomor 2. Jarak kota Pati dan Klaten adalah 160 km. Jika Pak Dimas akan menuju ke kota Klaten pada pukul 9.15 dengan kecepatan 40 km per jam, dan Pak Arif melalui jalan yang sama dengan kecepatan 30 km per jam, berangkat pukul 9.45 dari Klaten menuju ke kota Pati. Maka mereka akan berpapasan pada pukul titik-titik, dan dengan jarak dari Pak Dimas tadi adalah berapa kilometer. Baik adik-adik, kita langsung bahas bersama, ataupun adik-adik jika ingin menghitung terlebih dahulu, silahkan di pause video ini.
sudah berhitung? Jika sudah dihitung, maka kita akan bahas bersama-sama. Diketahui tadi adalah jaraknya Pati ke Klaten ini adalah 160 km. Kemudian W1-nya adalah Pak Dimas tadi yaitu 9,15 menit. Kemudian W2-nya tadi adalah 9,45. Nah, di sini Pak Imam lebih memfokuskan kenapa W kita atur sedemikian rupa karena nanti supaya kita dapat menghitung lebih mudah. Itu juga dengan kecepatan pertama tadi adalah 40 km per jam dan juga kecepatan kedua tadi adalah 30 km per jam. Maka ditanya pukul berapa mereka berpapasan dan jarak Pak Dimas saat berpapasan dengan Pak Arief itu berapa kilometer, seperti itu ya. Baik, untuk lebih jelasnya kita jawab terlebih dahulu ya. Kalau kita untuk rumus dari waktu berpapasan dengan jarak dengan waktu yang berbeda ini sedikit agak berbeda dengan soal yang nomor 1 tadi. Jika waktunya ini berbeda, maka kita harus mencari selisih waktunya terlebih dahulu. Kemudian kita nanti akan mencari selisih jaraknya. Baik, selisih waktunya adalah pukul 9.45 dikurangi 9.15. Maka hasilnya adalah 30 menit atau 1/2 jam ya. Di sini Pak Imam lebih menggantinya ke 1/2 jam karena di sini satuannya juga jam ya. Baik, selanjutnya rumusnya adalah WP ya, ini dengan waktu yang berbeda ya. Ingat-ingat kalau nomor 1 tadi waktunya sama, untuk yang soal nomor 2 ini adalah waktunya yang berbeda. Rumusnya bagaimana Pak? Nah, seperti ini. Rumusnya adalah jarak total dikurangi selisih jarak dibagi K1 ditambah K2. Maka hasilnya jarak totalnya tadi adalah 160 km ya. Jarak dari kota Pati dengan kota Klaten tadi 160 dikurangi 1/2 dikali 40. 1/2 ini tadi ya didapat dari selisih waktu dikali jarak Pak Dimas selaku orang pertama. Ingat-ingat ya adik-adik ya. Jadi selisih jarak diambil dari selisih waktu dikalikan kecepatan orang pertama. Kemudian dibagi 40 ditambah 30. Maka hasilnya adalah 160 dikurangi 20 dibagi 70. Hasilnya adalah 140 dibagi 70. Maka hasilnya setelah kita bagi adalah 2 jam. Nah, selanjutnya adik-adik kita mencari waktu mereka berpapasan. Waktu mereka berpapasan berarti adalah pukul 9.45 ya, waktu terakhir dari mereka berjalan tadi ya, sama-sama berjalan dari Pak Dimas juga berjalan, Pak Arief juga berjalan adalah pukul 9.45 ditambah 2 jam waktu mereka berpapasan sama dengan 11.45 seperti itu. Nah, selanjutnya untuk membuktikannya ya, tadi jarak dari Pati ke Klaten adalah 160 km. Maka Pak Dimas ya, ini tadi pertanyaan yang kedua, maka berapa jarak Pak Dimas setelah berpapasan dengan Pak Arief maaf ya. Di sini kemudian Pak Dimas 2 jam tadi waktu berpapasan mereka adalah 2 jam dikali 40 km per jam atau kecepatannya Pak Dimas ditambah selisih jaraknya, selisih jarak dari setengah jam tadi ya. Maka hasilnya adalah 80 km ditambah 20 km, hasilnya adalah 100 km. Begitu juga dengan Pak Arief tadi cukup dengan 2 jam dikali kecepatannya Pak Arief adalah 30 km dan hasilnya adalah 60 km. Maaf, ini adalah 60 km ya. Oke, maaf Pak Imam salah ketik, jadi mohon dimaklumi. Nah, di sini hasilnya ternyata sama, yaitu adalah 60 ditambah dengan 100, maka hasilnya adalah 160 km. Seperti itu. Mulai sudah paham adik-adik? Ya, kalau sudah paham, kita lanjutkan ke soal yang ketiga.
Ya, di sini Pak Imam memiliki soal, yaitu adalah bus A dan bus B memiliki tujuan yang sama, yaitu menuju ke Terminal Bandung. Jika bus A berangkat pukul 14.00 dengan kecepatan 60 km per jam, sedangkan bus B setengah jam kemudian menyusul dengan kecepatan 80 km per jam, maka ditanyakan bus B akan menyusul bus A pada pukul berapa? Ya. Baik, silakan adik-adik jika ingin menghitung, silakan di-pause saja video ini, kemudian nanti dilanjutkan setelah selesai. Baik, sudah ya, kita mulai pembahasannya. Diketahui W1 adalah 14.00 atau waktu yang tadi ditempuh oleh bus A itu adalah pukul 14.00. Selanjutnya K1-nya adalah 60 km per jam dan juga K2-nya adalah 80 km per jam. Dan W2 adalah setengah jam kemudian. Ya, bus B tadi berangkat setengah jam kemudian, maka ditambah ya, ditambah setengah jam. Tambah setengah jam, maka hasilnya adalah 14.30. Kemudian ditanyakan bus A dapat menyusul bus ditanyakan bus B dapat menyusul bus A pukul berapa? Ya, kita coba jawab bersama-sama. Nah, di sini yang ditanyakan adalah waktu menyusul. Jika waktu menyusul, tentu saja ada selisih waktu dan juga nanti selisih jarak ya. Baik, kita hitung terlebih dahulu. Selisih waktunya adalah 14.30 dikurangi 14.00 sama dengan 30 menit atau setengah jam. Kemudian selisih jaraknya maka setengah jam dikali 60 ya. Ingat tadi sudah dibahas di nomor 2. Jika bertanya, ingat tadi sudah dibahas di soal nomor 2, jika ingin mengetahui selisih jarak maka kita harus mengalihkan selisih waktu dengan kecepatan yang pertama, maka hasilnya adalah 30 km. Selanjutnya WM atau saya lebih menyingkatnya adalah waktu menyusul, yaitu sama dengan selisih jarak per K2 dikurangi K1. Jika tadi waktu berpapasan itu K1 ditambah K2, namun jika waktu menyusul ini adalah K2 dikurangi K1, jadi kebalikannya ya. Baik, selanjutnya selisih jaraknya tadi berapa? 30, kemudian K2 nya adalah 80 dikurangi 60 sama dengan 30 dibagi 20, hasilnya adalah 1,5 jam ya. Berarti kita mulai hitung. Tadi terakhir dia sama-sama berjalan adalah pukul 14.30 ya. Ya, berarti 14.30 ini kita jumlahkan dengan 1 jam 30 menit atau 1,5 jam ini. Maka hasilnya adalah pukul, ya betul, pukul 16.00 ya. Bagaimana, semakin paham? Baik, kalau semakin paham kita lanjutkan ke soal berikutnya. Ya adik-adik, ini adalah ilustrasinya, kita bahas bersama-sama. Tadi pukul 14.00 kedua bis ini belum berjalan bersama-sama ya, tadi masih 0 km, begitu juga dengan bus B adalah 0 km. Kemudian pada waktu 14.30 bus A sudah berjalan setengah dari kecepatannya, maka 30 km, sedangkan bus B masih tetap 0 km karena bus B belum berjalan. Kemudian setelah ditambah 30 menit lagi pukul 15.00 maka bus A ini sudah menempuh jarak 60 km dan bus B sudah menempuh jarak 40 km atau kecepatan atau setengah dari kecepatannya, yaitu tadi 80 km per jam. Kemudian bus A dan bus B ya semakin bertambah lagi pada pukul 15.30 atau setengah 4 ya, bus A sudah 90 km dan bus B 80 km. Kemudian pada pukul 4 ya, ini bus A dan bus B sama-sama berada di posisi 120 km, maka diibaratkan bahwa bus B ini sudah dapat menyusul bus A pada pukul 16.00. Baik, selanjutnya adik-adik kita menuju ke soal berikutnya, soal yang keempat.
dengarkan, silakan disimak dengan baik dan juga disiapkan alat tulisnya jika adik-adik ingin berlatih sekalian di soal nomor 4. Aris berangkat dari kota Semarang menuju ke Banyumas yang berjarak 180 km dengan kecepatan 50 km per jam. Di waktu yang sama, Roni berangkat dari Banyumas menuju ke Semarang. Maaf, ini harusnya Semarang ya. Maaf, terjadi salah ketik ya. Ini adalah Semarang. Menuju ke Semarang dengan kecepatan 70 km per jam. Jika mereka berangkat pada waktu yang sama, maka mereka berpapasan pada pukul ya. Ini seperti soal nomor 1 tadi ya. Dengan waktu berpapasan yang ditanyakan dan waktunya pun sama, yaitu adalah 12.45. Ya adik-adik silahkan mulai dihitung, di pause saja video ini, kemudian dilanjutkan kembali setelah selesai. Baik, sudah ya adik-adik, kita lanjutkan ke pembahasannya. Diketahui tadi jarak dari Semarang menuju ke Banyumas adalah 180 km, kemudian K1-nya adalah 50 km per jam, dan juga K2-nya adalah 70 km per jam. Maka jam berangkatnya adalah 12.45 atau sama-sama berangkat pada pukul 12.45. Maka ditanyakan waktu mereka berpapasan ya. Kemudian tadi seperti nomor 1 ya, WP sama dengan jarak total dibagi K1 ditambah K2. Maka hasilnya 180 dibagi atau per 50 ditambah 70, hasilnya adalah 120 dibagi 120. Hasilnya 1,5 jam. Maka kita jumlahkan saja, atau 1 jam 30 menit ya. Kita jumlahkan saja, pukul 12.45 ditambah 01.30 menit, maka hasilnya adalah 14.15 menit. Baik, benar jawaban adik-adik? Ya, terima kasih. Kalau sudah ada yang benar, berarti kalian sudah mulai ada peningkatan dengan baik. Bagi yang salah, tidak apa-apa, kita masih banyak berlatih, masih banyak soal yang siap saya berikan kepada adik-adik ya. Baik, selanjutnya kita mulai pembahasannya atau ilustrasinya di sini. Ya, mereka sudah mulai berjalan dan berpapasan di tengah. Ya, tadi jaraknya adalah 180 km ya dari Semarang ke Banyumas. Kita buktikan saja dari 1,5 jam dikali 50 km per jam, maka hasilnya 75 km. Kemudian dari 1,5 jam juga tadi dikalikan kecepatan yang kedua adalah 70 km per jam, maka hasilnya adalah 105 km. Maka di sini jelas jika dijumlahkan ya akan menghasilkan angka 180 km. Maka hasilnya tadi waktu 1,5 jam atau 1 jam 30 menit tadi betul. Baik, seperti itu. Sudah paham adik-adik? Baik, kita lanjutkan ke soal yang kelima. Baik, soal yang kelima ini ya sudah mulai berjalan kendaraannya. Oke, di sini mungkin soal yang kelima agak berbeda dengan soal-soal sebelumnya. Jadi kita mulai berpikir tingkat tinggi ya. Di sini Pak Irfan berangkat dari bandara menuju ke stasiun dengan kecepatan 60 km per jam. Kemudian setengah jam kemudian Pak Budi menyusul dengan kecepatan 90 km per jam. Jika Pak Budi dapat menyusul Pak Irfan pada pukul 10.00, maka Pak Irfan berangkat pada pukul. Nah, jika tadi soal nomor 3 yaitu terkait waktu menyusul ya, itu kita mencari waktu menyusulnya, namun di sini dibalik, ternyata waktu menyusulnya sudah ditentukan atau sudah ketemu. Nah, yang kita tanyakan atau yang kita cari adalah waktu berangkatnya Pak Irfan atau W1-nya berapa ya. Baik, silakan adik-adik kalau mau berhitung di pause saja, kemudian dilanjutkan seperti biasa jika sudah selesai menghitung. Baik, sudah ya adik-adik, kita mulai pembahasannya di sini. Ya, sudah terlihat. Diketahui K1 sama dengan 60 km per jam dan setengah jam tadi.
1,5 jam atau 30 menit. Kemudian Pak Budi menyusul, maka dengan kecepatan 90 km per jam. Ya, waktu Pak Budi menyusul adalah pukul 10.00 ya. Waktu Pak Budi dapat menyusul Pak Irfan adalah 10.00. Diingat-ingat ya. Baik, selanjutnya ditanyakan Pak Irfan berangkat pukul berapa. Nah, baik. Selanjutnya kita mulai dari mencari selisih jaraknya. Ingat-ingat kalau waktu menyusul pasti ada selisih jarak dan juga selisih waktunya. Nah, selisih jarak tadi adalah setengah jam ya, didapatkan dari tadi Pak Budi mulai menyusul Pak Irfan adalah 30 menit, maka setengah dikali 60 km per jam sama dengan 30 km. Selanjutnya waktu menyusul, jadi waktu yang dibutuhkan Pak Budi ini untuk menyusul Pak Irfan itu berapa, kita cari terlebih dahulu. Sama rumusnya dengan rumus waktu menyusul, yaitu selisih jarak dibagi kecepatan ke orang kedua dikurangi kecepatan orang pertama ya. Baik, yaitu adalah selisih tadi, selisih jaraknya adalah 30 ya. Kemudian K2 tadi adalah 90 ya, K2 ini ya, 90 dikurangi K1-nya adalah 60, maka hasilnya ya sudah ketemu. Di sini sudah saya tuliskan, yaitu 30. Kemudian 30 dibagi 30 hasilnya adalah 1 jam. Nah, di sini sudah diketahui waktu yang dibutuhkan Pak Budi untuk menyusul Pak Irfan adalah 1 jam. Maka kita kembali lagi ke pertanyaan, Pak Irfan berangkat pukul berapa? Nah, Pak Irfan berangkat pukul, nah kita lihat tadi ya, tadi Pak Irfan dapat disusul oleh Pak Budi adalah pukul 10. Kemudian waktu yang digunakan Pak Budi untuk menyusul Pak Irfan adalah 1 jam ya. Nah, dikurangi lagi dengan selisih berangkatnya Pak Budi dengan Pak Irfan tadi adalah 30 menit. Maka hasilnya adalah pukul 9.00 dikurangi 30 menit. Hasilnya sama dengan 08.30. Nah, seperti itu. Nah, jadi tadi kalau misalkan soal nomor 3 ditanyakan waktu menyusul atau waktu yang diperlukan itu ditambah, namun jika ditanyakan waktu berangkatnya malah justru dikurang. Seperti itu adik-adik ya. Nah, bagaimana adik-adik, sudah ada yang betul pukul 8.30? Ya, selamat buat kalian yang sudah betul, dan bagi yang belum, tenang saja, kita akan memiliki soal-soal yang banyak sekali yang dapat digunakan untuk adik-adik berlatih mengerjakan soal di rumah ya. Nah, untuk itu adik-adik tetap stay di kanal Guru Deso ya, dan dapatkan informasi-informasi dan juga soal-soal dari mata pelajaran yang kalian pelajari di sekolahan akan kita bahas di sini. Jika ada soal-soal yang sekiranya sulit ya untuk kelas 5 ataupun kelas 4, kelas 6 yang biasanya kesulitan, silakan ditulis di kolom komentar, maka nanti kita akan bahas di sesi video selanjutnya. Baik adik-adik, sekian dari video yang ada pada kesempatan kali ini. Terima kasih dan jangan lupa dukungannya ya. Adik-adik semuanya silahkan subscribe, yang belum subscribe silahkan subscribe ya di kanal Guru Deso ini, agar Pak Imam ini semakin semangat untuk membuat video-video menarik untuk kalian semuanya ya. Terima kasih dan sampai jumpa kembali. Pak Imam akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.